Shalom sahabat Skriptura, hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 13. Bagian ketika Tuhan berbicara kepada Nuh setelah air bah. Di sini Tuhan menetapkan sebuah janji yang mengikat. Dan teks Ibrani menolong kita melihat kedalaman janji itu dengan fokus pada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah berit. Kata berit berarti perjanjian. Ini bukan sekedar janji biasa, tetapi ikatan yang Tuhan tetapkan secara sepihak. Dalam teks, Tuhan berkata bahwa Ia menegakkan perjanjianku. Artinya, perjanjian ini tidak bergantung pada kemampuan manusia, melainkan berdiri karena keputusan Tuhan sendiri. Di bagian ini, perjanjian itu mencakup Nuh, keturunannya, dan seluruh makhluk hidup. Kata kunci yang kedua adalah ot, berarti tanda. Dalam konteks ayat 12 dan 13, Tuhan memberi pelangi sebagai ot dari perjanjiannya. Menarik karena kata ini sering dipakai dalam kitab suci Ibrani untuk hal-hal yang menunjukkan kehadiran atau intervensi Tuhan. Jadi pelangi bukan hanya hiasan langit, tetapi tanda nyata bahwa perjanjian Tuhan sedang berdiri dan dapat dilihat setiap kali muncul. Kata kunci yang ketiga adalah keshet. Kata keshet biasanya diberi arti busur, seperti busur panah. Dalam teks, keshet digunakan sebagai gambaran pelangi. Dengan memilih kata ini, teks menghadirkan bayangan bahwa Tuhan menggantungkan busurnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyatakan bahwa penghakiman seperti air bah tidak akan diulang lagi. Gambaran ini menegaskan kedamaian yang Tuhan letakkan di hadapan seluruh bumi. Ketiga kata ini membuat kita melihat isi teks lebih jelas. Berit menegaskan bahwa hubungan Tuhan dan dunia setelah air bah berdiri atas dasar perjanjian Tuhan sendiri yang Ia kukuhkan. Manusia pada saat itu baru keluar dari masa kehancuran. Tetapi Tuhan memulai hubungan yang tidak dibangun atas ketakutan, tetapi atas janji yang pasti. Ot membuat kita paham bahwa Tuhan tidak hanya mengucapkan perjanjian, tetapi juga memberi tanda yang terlihat. Pelangi menjadi pengingat bagi manusia dan juga dinyatakan dalam teks sebagai pengingat bagi Tuhan sendiri. Jadi setiap kali pelangi muncul, teks mempersilahkan kita melihatnya sebagai pengingat bahwa janji Tuhan sedang berlaku. Ketiga, keshet memberi kedalaman makna. Benda yang biasa dipakai untuk menyerang, kini ditempatkan di langit sebagai simbol damai. Teks ini menunjukkan bahwa tindakan Tuhan setelah air bah bukan lagi tindakan menghukum bumi dengan cara seperti sebelumnya. Busur itu diletakkan sebagai simbol bahwa Tuhan menetapkan batas bagi murka dan memilih memelihara kehidupan. Jika kita rangkum, Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 13 menampilkan Tuhan yang memulai ulang hubungan dengan seluruh ciptaan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan perjanjian, tanda, dan damai. Perjanjian itu meliputi seluruh makhluk hidup dan berdiri di bawah pelangi yang menjadi pengingat bahwa Tuhan setia pada firman-Nya. Soli Deo Gloria.